kapan sih waktu atau kondisi yang paling tepat buat kalian seller Shopee untuk mulai iklan yang menguntungkan? Nah, kenapa gue bilang ada kondisinya, ada waktunya, ada timingnya nih. Nah, ini karena gini, kalau lu tanya ke orang Shopee, lu tanya ke banyak orang lah, pasti bakal banyak orang bilang gini, kapan waktunya iklan? Sekarang lah, langsung aja iklan. Kalau nggak iklan, lu nggak ada trafficnya. Bener, buat dapet traffic. Tapi kalau dapat jualan, buat dapet untung, buat dapet cuan, belum tentu dong. Dan gue tahu pasti kalian banyak yang ngalamin dong, udah keluar duit ngiklan, boncos lagi. Makanya di video kali ini gue mau bahas kapan atau kondisinya kayak gimana supaya ya kalian tuh jangan ngeluh kayak, aduh kenapa ya gue kalau ngiklan rugi terus gitu kan, boncos terus dan lain sebagainya. Nah, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lu klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Nah, jadi gini, gue sering bahas di workshop gue, di kelas gitu ya, atau misalnya di mana-mana gitu kan, setiap kali gue jadi pembicara, gimana sih caranya biar untung ketika ngiklan gitu ya. Nah, yang selalu gue bahas adalah, dan gue yakin banyak orang juga bahas adalah, iklan itu kan sebenarnya tujuannya adalah buat beli traffic, bukan beli buat dapetin penjualan. Tapi yang namanya seller pasti nggak mau dong, ngapain gue beli traffic, gue mau cari cuan, gue keluar 1 juta dapat 100 juta, itu kan yang lo mau. Bener nggak? Ya gue banyak banget nemu kayak klien di MEA ya, yang ibaratnya gini deh, banyak nih, biasanya ini pertanyaan template nih, biasanya kalau calon klien nih ketemu sama tim sales kita, ketemu tim business konsultan kita, selalu nanya gini, oke, kalau gue ikutan sekalian nih, gue bayar segini, gue bisa jamin kasih dapat berapa? Dan lo tahu nggak, gue bakal kasih tahu ya, tim kita pasti bakal jawab, kagak bisa kak, kita kagak bisa ngasih jaminan. Gitu ya. Kenapa kita bilang kita kagak bisa ngasih jaminan? Padahal kalau misalnya gue tahu nih, gue ngajarin tim gue, kalau gue bilang lu kasih jaminan, orang pasti closing. Enggak, karena gini, kita beda sama orang lain. Gue nggak mau kayak ngebuat nama gue jelek, nama MEA yang gue bangun jelek, cuman gara-gara kita menjanjikan sesuatu yang nggak mungkin. Jadi kita tidak pernah menjanjikan hasil, tapi kita udah punya standar-standar atau KPI yang sebenarnya itu tuh ketika kalian ikutin tuh udah pasti omset lu naik, udah pasti penjualan lu naik, gitu ya. Nah, terus urusannya ke kapan waktunya ngiklan atau kondisinya itu kayak gimana? Nah, kan tadi gue bilang iklan buat beli traffic. Nah, traffic itu sendiri bisa nggak dikonvert jadi penjualan? Bisa, ada cara-cara pastinya, dan gue mau kasih tau indikator-indikator yang biasanya kita pakai di MEA buat ngeliat. Dan selama ini nih, ya kalau dijawab apakah pasti valid 100%? Jujur gue sih bilang gak ada yang valid 100% ya. Gue gak tahu, mungkin ada orang yang bilang, oh pasti valid 100%. Tapi menurut gue bullshit lah. Gak mungkin ada yang valid 100%. Itu bacot doang guys. Kagak mungkin ada. Kecuali lu Tuhan. Belum jadi Tuhan kan. Kalau belum jadi Tuhan, kagak mungkin. Bener gak? Semua tuh pasti ada apa ya. Ada term and condition yang berlaku gitu kan. Dimana banyak ada faktor-faktor yang kita gak bisa kendalikan. Nah, tapi kalau indikator kita biasanya ketika misalnya kita jalanin klien dan kita tahu ini pasti untung. Itu adalah gini, ketika satu toko kalian itu udah punya produk yang sudah terbukti laku. Nah, kenapa terbukti laku ini penting? Karena lu ngomong gini, kok gue punya produk, misalnya produknya buku ya, kayak gue ya, gue punya produk, buku gue tuh bagus banget. Ini tuh bagus banget, lu lihat tebel banget gitu kan, isinya daging banget, intinya udah, wah pokoknya udah sempurna lah. Bentar, sempurna itu menurut siapa? Menurut lu yang jual atau menurut orang yang mau beli? Nah, itu beda guys. Bener gak? Malah kalau misalnya nih, gue bahas sedikit ya. Kalian pernah dengar gak tentang ilmu branding? Branding, itu tuh orang cuma nganggap, oh gue mau rebranding, berarti gue ganti logo. Kagak anjir, kagak ganti logo doang. Branding itu lebih jauh dari itu. Branding itu adalah ngomongin persepsi market terhadap produk kalian. Itulah branding. Jadi gini, misalnya, gue ngerasa gue ganteng nih. Tapi 100 orang wanita yang ketemu sama gue bilang gue jelek. Gue ganteng apa jelek? Jelek. Bener gak? Nah, atau gini, gue ngerasa sih misalnya kayak produk gue biasa aja. Tapi 100 orang yang udah pakai produk gue, mereka bilang bagus. Dan mereka merekomendasikan bagus. Artinya produk gue bagus apa jelek? Bagus. Nah, sama juga ketika lo bikin produk lo terbukti laku atau enggak, itu gimana kayak orang tuh pada mau beli apa enggak? Ulasannya kayak gimana? Banyak gak yang reviewin? Banyak gak yang puas? Bisa gak lu dapat kreator, afiliator yang mempromosikan tanpa lu ngapa-ngapain? Kalau lu bisa dapat itu produk lu udah terbukti laku. Lu begitu iklanin tuh produk, udah percaya sama gua, gacor dah pasti. Gede banget tuh cuannya. Ya, lu hajar gede banget, tinggal lu kuat gak nyetoknya. Gitu kan. Lu gak kuat, ya udah. Gitu kan. Nah,
Tapi kalau misalnya gini, lu udah bikin produk, lu ngerasa produk lu ini enggak apa ya, biasa aja gitu loh, jelek gitu kan, atau bukan, gue nggak bilang jelek sih, tapi produk lu tuh nggak diterima market, iya susah, kebayang nggak? Kagak bisa digini gituin, gitu. Itulah poinnya, gitu ya. Nah, terus yang berikutnya nih, nah setelah itu satu nih, berarti produk lu harus terbukti bagus, produk lu terbukti menjual, gitu kan. Gue tahu ketika gue ngomong gini, kalian pasti bakal ngomong, ya kalau gitu ngapain lagi gue iklanin kok? Enggak juga, kalau lu nggak iklanin, yang terbukti terbagus, terbukti menjual, itu cuma jalan sedikit dan lu nggak bisa dapat hasil maksimal. Dan nggak lama biasanya nih, produk yang kayak gitu udah terbukti bagus, nanti kompetitor bakal ngikutin. Mungkin ada KW-nya, mungkin ada apanya gitu kan. Bahkan gini, nggak usah jauh-jauh. Contohnya, ini buku gua, ya. Ini gue bikin buku dari pengalaman gue, gitu kan. Ini terus, cuman kalau yang beli buku gue ini kan sharing tentang ilmu di TikTok ya. Nggak cuma dapat buku doang, karena mayoritas 80%, 70% isinya tuh gue bikin dalam bentuk video dan gue kasih konsultasi dengan tim gue. Itu adalah value utamanya, gitu kan. Nah ini kita bikin dan ternyata dalam waktu singkat ini jadi salah satu yang 7 atau 8 besar terlaris lah di TikTok Shop, si buku ini. Nah dalam waktu singkat, beneran gue udah tahu pasti orang tuh bakal nembak. Banyak yang langsung bikin KW-nya, tau nggak? Harganya langsung lebih murah, nyetok jadi beli satu, ya lu tau lah kan, toko buku banyak yang gitu kan. Ya cuman berhubung, ya kita udah tahu. Terus di TikTok gue ada koneksinya juga, di Shopee juga ada. Jadi kadang berapa lama sekali kita sweeping begitu. Atau oh ini ada yang KW-nya nih, kita laporin. Dihapusin lah semua. Cuman gue tahu kalian kan ketika mau produk kalian ditembak kan nggak bisa tuh nge-sweeping gitu karena lu kagak ada nih, kagak ada aksesnya. Nah itu yang bikin kadang kita susahkan. Makanya iklannya segede-gedenya. Ketika iklanin lu dalam waktu singkat udah dapet cuan dulu yang banyak, cuannya banyak, ya lu punya modal dong buat yang berikutnya. Nah kedua adalah ketika kalian makin punya produk hero makin banyak, itu makin bagus. Jadi kalau misalnya tuh sekarang gue cuma punya produk kalau aku satu, ya udah nyawa gue di sini. Nah gue tambahin jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5, jadi 6. Nah makin banyak kan, produk gue makin banyak dong yang bakal untungnya, yang bakal jualannya, bener nggak? Gitu. Nah kayak produk hero tadi itu yang gue bilang, produk hero tuh harus disiapin. Jadi ada strateginya, ada step-stepnya. Nah mau dibikinnya misalnya nih kayak contoh gini, lo nggak bisa sekedar oke gue ngupload tungguin rame, itu tidak akan pernah jadi produk hero. Tapi produk hero itu kayak ada misalnya gini, ada umurnya 30 hari pertama tuh ada apa ya, ada checklistnya yang kadang orang nggak tahu dan memang itu tidak bisa dipublish. Tapi di Mac kita tahu dan kita kerjain. Jadi misalnya ini buat kalian yang, gue pengen nih misalnya bikin produk gue bisa lebih bagus, bisa nggak di rebranding atau dibikin nama kita di launching biar lebih rame? Bisa, kita punya yang namanya service launching produk, jadi bisa ngebantu kalian buat di situ. Ya, itu adalah 2 poin utama. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau misalnya lu waktunya produk lu tuh bisa iklan untung adalah ketika margin dari penjualan produk kalian itu cukup besar. Jadi bisa nutupin admin, biaya marketing, iklan dan lain sebagainya. Ketika lo bisa di sini, margin tokonya ada, lo bakal jauh lebih enak. Ketika margin toko lo kurang, susah gitu kan. Makanya jualan jangan mepet-mepet amat untungnya, jangan cuma untung 1.000, 2.000 lo ambil gitu kan. Lo butuh margin yang cukup besar, karena kalau untungnya dikit, nggak mungkin kalian bisa untung. Yang ada, kalian buntung terus. Kebayang, mau diapain pun nggak bisa. Contoh gini, gue sering ketemu kayak seller-seller yang cerita, harga gue tuh barangnya cuma 10.000, 20.000, bisa nggak iklan? Gue bakal bilang sama kalian, nggak bisa. Fair ngomong, lu kalau cuma barang 10.000, 20.000, lu begitu biaya per kliknya aja udah berapa dan nggak mungkin lu untung. Kecuali lu paketin, lu bandingin. Nah, bisa nih kalau lu bandingin. Nah, terus poin terakhir, kapan waktunya lu iklan? Adalah ketika lu sudah siap. Tiba-tiba order lu melonjak 5-10 kali lipat per hari. Karena ternyata nih, fun fact-nya ya, kan orang selalu ngerasa, aduh omset gue kecil, gue pengen omset gede. Kita dimana tuh cukup banyak klien yang kita pegang. Yang tadi misalnya omset cuma kayak 100 juta, gitu ya, 200 juta. Dikerjain di kita dalam 3 bulan, tuh omsetnya bisa naik jadi 1 miliar. Nah kan, biasa kalau yang seperti itu kita memang punya service khusus yang memang khusus buat scale up omset penjualannya gitu kan. Nah, tapi begitu misalnya begitu jalan kan gue pikir udah bagus nih gitu ya, apalagi kita juga memang ada bagi hasil, kita senang dong, ayo 1M bagus nih Pak, produknya bagus nih, kita kayaknya bisa naik 1,5 jadi 1,2M, kita udah semangat. Lu tau gak sellernya bilang apa? Nggak bisa nih, kita sorry nih, kenapa? Ini 1M ini udah kelabakan banget nih, pengrajinnya nggak bisa bikin, ininya udah kelabakan, takutnya kualitasnya turun, jadi
kita nggak bisa jalan dulu karena kapasitas mereka ternyata cuman katakanlah 300 juta gitu ya, dan itu nggak bisa lebih banyak. Jadi kalau lu mau ngiklan ya siap pasti juga nih, jangan sampai nafsu lu besar tenaganya kurang gitu kan. Kalau tenaganya kurang nggak bisa nyukupin ya susah gitu ya, bener nggak? Jadi itu dia tadi beberapa step yang perlu kalian cek sebelum kalian mulai ngiklan. Coba kasih tahu gua, toko lu jadi sebenarnya udah siap apa belum? Udah siap belum ya buat dapat kelonjakan omset segitunya? Atau jangan-jangan belum? Tulis di komen, jangan lupa buat like dan share.